Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Bu. Ya seperti yang Ibu lihat hari ini masih segar dan sehat selalu. Amin amin. Ya, jadi begini Ibu, sebelum kita melaksanakan observasi kelas Bu, di sini saya akan melakukan pra observasi, di mana di sini saya akan menanyakan kesiapan dari Ibu Lisa untuk mengajar nanti, gitu ya. Jadi di sini Bu yang saya tanyakan, Ibu mengajar prakarya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Kelas berapa Ibu? Untuk untuk prakarya saya diberikan kesempatan kelas 8 dan kelas 9. Kelas 9. Tetapi untuk pra observasi ini saya masuk di kelas 9. Oh, di kelas 9 Bu ya? Iya. Oke, siap. Ya, jadi perangkat sudah dibikin ya, udah RPP-nya sudah dibuat semua, sudah siap. Jadi sini yang mau saya tanya Bu, apa tujuan pembelajaran dari perangkat Ibu yang akan digunakan untuk mengajar nanti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, untuk salah satu guru penggerak kami, Pak Dedi, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pra observasi ini. Ya, untuk pra observasi ini saya akan melaksanakan materi, yaitu tentang tujuan saya untuk masuk di kelas 8 nanti adalah siswa dapat menerangkan alat dan bahan pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan. Adapun bahan keras buatan di sini yang kami pilih adalah cangkang kerang. Cangkang kerang Bu ya, yang Iya. dibagai sebagai objeknya Bu ya? Iya Pak. Oke, bagi tujuan pembelajarannya. Berikutnya Bu, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Untuk area pengembangan yang akan dicapai nanti, insya Allah siswa dapat membangun rasa ingin tahu dari tadi mereka akan saya bentuk kelompok. Iya. Jadi mereka pertama itu akan muncul rasa ingin tahu mereka, mencari tahu bagaimana caranya, misalnya membuat bingkai foto dari kerang tadi. Oh iya, bagus, luar biasa Bu ya. Jadi tujuannya peserta didik ini Bu bisa membuat bingkai foto dari bahan kerang Bu ya, tujuan akhirnya. Oke, bagus Bu. Lalu setelah tahu fokus dari pengembangan yang dicapai, strategi yang disiapkan oleh Ibu sendiri bagaimana strateginya? Untuk strateginya tadi yang saya akan buat nanti, yang pertama tanya jawab, kemudian diskusi. Selanjutnya setelah itu saya berikan kesempatan untuk praktik, maksudnya ditampilkan ke depan hasil mereka yang diskusi tadi. Oh ya, jadi untuk hasil diskusi yang sudah mereka buat ya, sudah mereka diskusikan, nanti dipresentasikan di depan kelas. Iya, gitu ya. Oke, baik. Ya baik, demikian dari saya Bu untuk pra observasi pada pagi ini. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi observasi. Baik, terima kasih Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Ibu Lisa. Boleh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Prakarya. Siapa takut? Prakarya. Cerdik. Prakarya. Saya
matematika? Ada? Coba siapa pernah ini? Siapa Firman? Coba Firman. Ayo Firman. Kenapa bisa dilupa pertemuan kemarin materinya? Ada? Satri, coba Satri. Tentang kemarin materinya kita kemarin. Ada? Ya, jadi untuk pertemuan kita kemarin itu mengenai apa? Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Ya, jadi untuk pertemuan kita minggu ini, pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mengenai tentang cangkang kerang ya, bahan limbah kerasnya itu dari cangkang kerang. Ya, sebelum masuk di materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi ibu tuliskan ya tujuan pembelajarannya. Adik-adik bisa juga tuliskan di bukunya sendiri ya. Ya, kayak bisa dibaca yang dituliskan di papan tulis. Ya, coba Vika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Coba Vika, tujuan pembelajaran. Siswa dapat menerangkan alat dan bahan pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan cangkang kerang. Ya. Kemudian yang kedua coba Luna. Siswa dapat Membangun rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif. Bisa? Iya. Jadi untuk tujuan kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menerangkan alat dan bahan pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan yaitu cangkang kerang. Ya, jadi adik-adik bisa menerangkan apa semua alat dan bahan dari pembuatan cangkang kerang sebentar ya. Yaitu bahan dasarnya yaitu dari cangkang kerang. Kemudian siswa dapat membangun rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif. Ya, untuk mengenai cangkang kerang ini, coba kalian perhatikan di halaman 15, perhatikan semua bukunya. Ya, di situ coba kalian membaca. Coba kalian baca dulu. Apa saja proses pembuatan cangkang kerang apabila setelah kita ambil dari pantai, ya? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Coba kalian baca satu-satu. Ya. Kalian pahami dulu. Setelah itu sebentar Ibu tanya. Bisa? Ya. 2 menit. Silakan.
Udah Adrian bisa? Ya, jadi sambil membaca, apa membaca keras ya? Iya Bu, ya. Jadi sambil membaca coba perhatikan Ibu, selain cangkang kerang yang ada di sekeliling sekitar kita yang ada di Pulau Mamputi ini, tidak usah jauh ya. Selain cangkang kerang, apa saja yang bisa kita buat kerajinan tangan? Tempurung kelapa, Bu. Ya, dari tempurung kelapa ya. Kita lihat sendiri ya bahwa di lingkungan sekitar kita ini di sini kebanyakan pohon kelapa ya. Jadi berarti di sini banyak tempurung kelapa ya. Jadi selain kerang cangkang kerang bisa juga tempurung kelapa kita gunakan kerajinan tangan ya. Selain tempurung kelapa apa lagi? Sisik ikan. Sisik ikan ya, bagus. Sisik ikan pernah kalian dengar atau pernah kalian lihat? Pernah dilihat. Iya. Dia hasilnya untuk apa? Maksudnya apa namanya? Pernah kalian lihat kerajinan tangannya? Sudah pernah lihat? Belum Bu. Tapi di buku sudah pernah lihat? Di buku sudah, Bu. Iya. Apa hasilnya dari apa namanya ini? Dari sisik ikan. Kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari sisik ikan? Bahan dasarnya sisik ikan. Coba Firman. Dari sisik ikan. Di sini kan banyak ikan toh? Salah satunya, Bu, kayak kalung, Ya, kalung. gelang, Ya, gelang. Kemudian apa lagi? sirkam hiasan. Oh iya, sirkam hiasan. Sudah pernah lihat sirkam apa hiasan? Sudah, Bu. Iya. Jadi banyak ya di sekeliling kita ini, bukan cuma apa namanya nih, cangkang kerang yang bisa dibuat kerajinan tangan ya. Jadi kalau kalian ya, Reza. Oke, sudah. Nah, sekarang tujuan membentuk kelompok ini, Ibu mau kalian membuat kerajinan bahan keras dari cangkang kerang dengan apa namanya, dengan dasar itu bahan dasarnya yaitu cangkang kerang. Tetapi dengan catatan Ibu di sini mau apa namanya? Ibu di sini tidak mempersulit kalian ya. Kalian harus membuat kerajinan tangan itu dengan bahannya yang paling sederhana ya. Bagaimana caranya? Imajinasi kalian itu membuat karya kalian sendiri itu harus dengan yang paling sederhana ya. Bisa? Yang paling sederhana ya. Bisa dari bingkai foto ya. Jadi ada petunjuk di bukunya ya. Silakan lihat bukunya. Silakan kerjakan kelompoknya. Kemudian sebentar sama-sama kita presentasikan di depan ya. Jadi kelompok yang pertama, adik-adik ini kelompok pertama harus menilai hasil karya, hasil kerajinan tangan yang ada di kelompok luar. Begitupun sebaliknya. Jadi kedua kelompok sebentar harus ada yang mewakili ke depannya. Bisa? Bisa? Oke, silahkan dikerja hasil silahkan dikerja kerajinan tangannya yang yang ibu sudah bentuk. Buktinya satu.
Gini. Jadi untuk adik-adik yang ada di kelompok 1 maupun di kelompok 2, coba berikan tepuk tangan dulu untuk hasil karya teman-teman kalian. Ya, jadi coba kalian perhatikan di depan. Jangan kalian adik-adik menganggap hasilnya kami kurang bagus atau hasilnya mereka bagus. Tidak ada seperti itu ya. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kerjasama ya. Misalnya tadi adik Resa belum tahu misalnya menggunting atau merangkai yang namanya apa namanya ini kerang, apa namanya ini cangkang kerang. Tadi saudari Resa, adik Resa sudah tahu ya. Iya, jadi dia mencari tahu bagaimana caranya ini kerang harus tertempel rapi ya. Bisa? Bisa Resa? Bisa, Bu. Firman juga seperti itu yang ada di kelompok 1. Yang tadinya dia belum rapi menggunting kardusnya, walaupun bahannya ini sederhana ya. Ini ibu ambil yang paling sederhana ya. Tetapi saudari Adrian dan Firman sudah bisa menggunting kardusnya dengan cara yang apa namanya tadi tidak rapi menjadi rapi. Bisa? Ya. Ya. Untuk adik-adik semua, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Sekali lagi. Ya. Dan inilah hasil kerajinan tangan kalian dengan menggunakan bahan dasar yaitu cangkang kerang yang ada yang banyak di sekeliling sekitar kita ya. Ya. Jadi untuk hasil karya kalian ini baik kelompok 2 maupun kelompok 1 siap dipajang di kelas kalian ya. Jadi nanti ke depan ada apa namanya ada misalnya untuk kelompok 1, oh ini kalau sudah lulus yang ada di kelompok 1, oh itu di kelas 9 kemarin ada apa namanya kenang-kenangan dari saya, hasil karya kerajinan tangan dari saya. Oke, bisa? Ya, bisa? Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu persilakan kembali ke tempatnya. Ya. Ya, sudah. Sudah? Sudah semua perhatian? Siap. Prakarya. Siapa tahu? Prakarya. Cerdik. Prakarya. Saya suka yes. Oke, masih semangat? Semangat. Ya. Jadi sesuai apa namanya ibu bentuk kelompok tadi, kira-kira yang menjadi kesimpulan atau tujuan kalian apa namanya dibentuk kelompok tadi apa kira-kira? Ya, coba Vika, apa tujuan kira-kira ibu bentuk kelompok tadi? Coba Vika. Tujuannya Bu, siswa dapat merancang. Apa tadi tujuannya? Oh, bisa dapat merangkum alat dan bahan pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan. Iya, bagus, mantap. Jadi siswa berarti adik-adik ya. Jadi kalau bagi ibu siswa, jadi kalau bagi kalian adik-adik. Jadi yang tadinya belum tahu merancang misalnya tadi hasil cangkang kerang yang sudah selesai dibersihkan kira-kira mau diapakan. Jadi itu tadi ya. Jadi sudah mampu merancang alat dan bahan dari apa namanya cangkang kerang tadi, yaitu bahan apa namanya nih? Bahan keras buatan tadi ya. Bisa? Ya. Jadi untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi cangkang apa namanya materi bahan keras anorganik ya. Bisa? Bisa Bu. Ya, bisa. Semangat pagi. Semangat. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya pada
percakapan pasca observasi. Saya dari Teguh Leomarta, CGP Angkatan 9, SMN Satapsul Sojol, Kabupaten Donggala. Di sini ditemani oleh Ibu Lisa SPD selaku guru yang diobservasi pada pertemuan sebelumnya, dan juga ditemani oleh Bapak Syarif Hidayat SPD MPD selaku pengajar praktik. Baik, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bapak, sehat juga. Ya, Ibu juga? Ya Pak, sehat-sehat. Alhamdulillah, amin. Ya, bisa ketemu lagi di hari yang cerah seperti ini. Ya, baik. Sini Bu, pada percakapan pasca observasi di sini fokusnya yaitu saya ingin mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Jadi tujuan apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan selama beberapa menit ke depan ini? Ya, terima kasih kepada Pak Syarif Hidayat SPD MPD selaku pengajar praktis. Kemudian terima kasih kepada Pak Dedi Teguh Leomarta yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru observasi di SMP Satapsul Sojol. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya yang menjadi tujuan saya mungkin apa yang sebelumnya saya belum tahu. Insya Allah akan saya tahu dari pertanyaan sebelumnya yang menjadi pengetahuan saya dan menjadi tujuan saya untuk ke depan. Oke, baik Bu. Jadi di sini bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya? Ya, terima kasih untuk Pak Dedi Teguh Leomarta. Untuk pertanyaan yang pertama ini, terus terang jujur ya, kemarin kegiatan observasi di kelas 9, terus terang saya itu udah duduk itu yang awalnya tegang, sampai pada saat anak-anak masuk itu dilupa awal berdoa. Iya. Tetapi dengan Pak Dedi selalu soroti saya dengan kameranya, mengikuti saya. Awal-awal itu tegangnya jadi hilang. Iya, ya mungkin baru pertama kali dia direkam. Jadi itu membuat rasa tegangnya muncul ya. Oke. Baik, begini Bu, bagaimana bisa ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan Ya. langkah-langkah apa yang dilakukan pada waktu itu? Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai area pembelajaran. Area pembelajaran di sini atau langkah-langkah pembelajaran di sini saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kemarin, siswa dapat mengetahui bahan organik dari bahan kerang. Di sini yang saya pilih bahan kerang yang ada di pinggir pantai. Karena di Pulau Maputo itu banyak bahan kerang. Iya, menggunakan kerang yang ada di pantai Bu ya. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan pada waktu itu? Iya, adapun langkah-langkah yang saya buat, yang pertama itu karena di sana siswanya cuma 5 orang Pak Syarif Hidayat, kelas 9. Jadi saya kemarin bentuk 2 kelompok, yaitu adapun kelompoknya itu yaitu visual dan kinestetik. Iya, visual dan kinestetik itu ya, hanya dulu karena mungkin Siswanya yang sedikit. Oke. Dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak Ibu? Iya, kalau menurut saya sendiri belum, karena mungkin apa alasannya? Karena mungkin kemarin anak-anak itu kurang motivasi dalam materi yang saya berikan. Ya. Menurut Ibu, kendala-kendala apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran dalam kelas? Kendala-kendalanya yang pertama, kalau saya lihat langsung kepada anak-anak kemarin yang 5 orang, mungkin mereka kurang motivasi dengan materi yang saya berikan, atau memang mereka sama sekali belum membaca atau siap masuk di materi itu. Jadi mereka belum ada persiapan untuk masuk di materi itu. Mungkin itu yang menjadi kendalanya mereka. Oke. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Jadi bisa kurangnya motivasi dari tadi. Mungkin itu bisa terjadi karena peserta ini masih belum menyusun atau sesuai dengan materi yang mereka dapat. Ya, jadi mereka masih baru pertama kali ya pada materi itu. Jadi kaget lah ya. Oke. Jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat motivasi peserta didik itu muncul kembali atau meningkat? Ya, ada
Oke, lalu kapan rencana itu akan Ibu realisasikan atau Ibu laksanakan? Ya, untuk rencana, namanya rencana berarti bisa jadi meleset atau bisa jadi tertunda. Ya, jadi untuk rencana ini insya Allah akan saya laksanakan pada minggu ketiga Maret ini, pekan keempat. Khususnya pertemuan berikutnya di materi prakarya. Oke, ya mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik ya pada pertemuan berikutnya. Jadi apa kesimpulan dari percakapan kita selama beberapa menit ini? Kalau bisa Ibu sebutkan. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Dedi untuk menjadi kesimpulan untuk saya sendiri dari 6 pertanyaan itu yang tadi awalnya saya dagduk, jadi sekarang sudah tidak insya Allah tidak dengan menjawab pertanyaan tadi. Jadi apa yang tidak saya tahu insya Allah sudah adalah dasar saya sekarang atau ilmu saya. Jadi yang awalnya tidak saya tahu sekarang bisa sudah dapat yang baru atau ilmu yang baru. Iya, alhamdulillah. Amin. Jadi apa yang awalnya Ibu ingin ketahui sudah Ibu dapatkan ya pada sesi coaching kita pagi hari ini. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah ketahui dapat Ibu laksanakan nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Dedi selaku CGP 9 dan sejawat Ibu Sila yang sudah melaksanakan kemarin pra observasi sehingga terakhir pergerakan pasca observasi ya. Jadi ini salah satu bentuk ya pendekatan menggunakan coaching yang ini yang salah satu yang digunakan oleh Pak Dedi selaku calon pemimpin pelajaran di mana coaching ini menjadi sarana untuk dan pengembangan kompetensi diri ya untuk Pak Dedi. Jadi tidak harus dengan guru, mungkin dengan siswa juga bisa melakukan coaching ya. Ya alhamdulillah Pak, Bapak sudah tadi dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini visi ya dengan prinsip coaching. Yang pertama saya melihat ada sesuai dengan prinsip coaching ya, pertama kemitraan. Jadi tadi sudah ada saya melihat ada Pak Dedi menyampaikan pertanyaan tujuan yang kemudian dijawab oleh rekan sejawat tadi sudah dilaksanakan, dan intinya Pak Dedi tidak menggurui ya, tidak memberikan nasihat kepada rekan sejawat, dan ada proses kreatif di sini yaitu percakapan dua arah yang sangat intens sehingga saya melihat tadi dari Bu Tiksa tadi melakukan pembicaraan atau jawaban yang lebih banyak berbicara daripada Pak Dedi, dan Pak Dedi sudah mengatakan tadi mendengarkan, mengulang lagi atau merangkum perkataan kepada teman-teman sejawatnya, dan betul-betul pertanyaan yang menggali tadi yang dikatakan oleh Pak Dedi ya. Yang ketiga itu salah satu prinsip coachingnya yang dia memaksimalkan potensi. Jadi ada percakapan tadi menghasilkan tidak lanjut ya, jadi yang konkret. Tadi saya sudah mendengar dari Ibu tadi ada macam tidak lanjut, dan itu berasal dari bisa melakukan sejawat dan memaparkan bahwa akan mengubah ataupun melakukan perbaikan. Dan ini yang terakhir tadi ada ditutup dengan kesimpulan ya. Iya. Sejawat sudah melakukan satu prinsip coaching. Dan catatan selanjutnya juga tadi di pasca percakapan tadi Pak Dedi sudah mempunyai data ya, jadi catatan hasil observasi waktu observasi kemarin. Jadi fokus pada area yang pada kata sejawat ya dari hasil tadi. Kemudian juga sudah menanyakan juga apa yang sudah dilakukan Pak Ustadz dan pengajar dan indikator pencapaian pengembangan yang sudah dilaksanakan tadi. Yang terakhir menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kompetisi yang sudah dilakukan atau pasca observasi tadi, dan sudah dijawab sama Ibu bisa tadi. Saya kira itu Pak Dedi bisa catatan atau buat baik dari saya, mudah-mudahan menjadi perbaikan kita semua bahwa Pak Dedi bisa pengembangan diri bahwa menyelesaikan suatu masalah ataupun itu bisa dengan proses coaching. Demikian Pak Dedi. Ya, terima kasih kepada Bapak Syarif
demikian kegiatan kami pada pagi hari ini.